Pemirsa, Anda masih dalam diskusi tentang prospek mobil listrik dengan 3 narasumber kita. Ini sesi terakhir, sekitar 2,5 menit ya, masing-masing narasumber untuk memberikan pandangan. Dan saya mulai dari Pak Serjono, sebagai orang yang langsung menggunakan mobil listrik ini, berhadapan dengan konsumen. Ini bagaimana harapan Anda agar program yang baik ini, langit bersih ya, kita semua menyadari, anak cucu kita semua menyadari. Kalau kita tanya generasi muda sekarang, konsen mereka nomor 1 pada environment. Itu, luar biasa mereka. Nah ini apa saran Anda agar bisa kejadian Pak, 2030 untuk Transjakarta ini, armadanya makin banyak, semuanya mobil listrik, bagaimana keandalannya, kemudahan dalam charge ya, bagaimanapun juga pakai baterai, di mana pokoknya dimudahkanlah. Silakan Pak Serjono. Masih unmute Pak. Masih belum dengar suaranya? Baik, terima kasih Mas Primus. Ya, jadi kalau dari kami RJPP-nya sudah ada, gitu ya, rencana jangka panjangnya perusahaan sudah ada. Lalu kemudian kami siap untuk menjalankan itu. Kenapa? Karena uji cobanya telah selesai. Nah, tinggal nanti manufaktur itu seberapa mampu untuk memproduksi dalam waktu yang cukup cepat. Concern kita satu-satunya hanya di harga rupiah per kilometer. Kenapa? Karena ini akan mempertahankan tingkat pelayanan kita kepada masyarakat. Rupiah per kilometer itu juga jadi concernnya operator, karena itu akan jadi TOC-nya mereka, total operating cost mereka, ya, dibandingkan dengan mobil berbahan bakar solar selama ini. Jadi kalau saya boleh bersaran, dari tempat saya mengharapkan pemerintah untuk mengalah sedikit dulu pada awal-awal daripada promosi mobil listrik ini, dengan memberikan keleluasaan ataupun keringanan dari biaya masuk tersebut, supaya apa? Supaya menggeliat dulu. Program ini bisa menggeliat, terus kemudian komunitasnya tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Satrio itu juga mulai terbentuk, mulai banyak. Baru kemudian nanti pemerintah bisa kembali menerapkan polisi-polisi yang dibutuhkan. Saya pikir saya masih optimis bahwa kita bisa untuk achieve di 2030 angkutan. Saya nggak tahu di kota lain, tapi di Jakarta saya bisa optimis bahwa angkutan publik itu, angkutan umum ini bisa full 100% mobil listrik. Dalam hitung-hitungan itu berapa rupiah per kilometer yang kira-kira itu bisa dijangkau oleh konsumen ya, sesuai dengan willing to pay tadi atau kekuatan Pemprov? Enggak, ini jatuhnya ke policy lagi. Jadi ada orang yang pengen transportasi itu murah, ada orang yang pengen subsidinya 0 gitu ya. Kalau kita pelaksana, jadi kalau umpamanya disuruh subsidinya 0, berarti beban biaya transportasi semuanya ada di masyarakat. Tapi kalau dibilang murah atau bahkan transportasi gratis, maka biayanya keseluruhannya ada di struktur APBD-nya Pemprov, gitu ya. Jadi kalau kita itu polisinya bukan di tempat kita, berapa yang kira-kira affordable dan lain sebagainya. Tapi kalau disuruh ngitung berapa biaya bis listrik rupiah per kilometernya dibanding dengan bis berbahan bakar solar, kita bisa. Iya. Dan dari uji coba 2 bus itu cukup andal ya, mobil listrik, keandalannya? Saya pikir lebih baik. Lebih baik. Saya pikir lebih baik. Baik. Ya, dari hasil uji coba ini baik. Iya. Sekarang Pak Dino, bagaimana harapan dan ya tentu saja bagaimana policy maker ini membuat kebijakan yang bisa membantu pelaku bisnis untuk mewujudkan target-target? Oke, terima kasih Pak Primus. Oke, sebagai pelaku bisnis, sebagai produsen, kita juga hanya beroperasi di bawah koridor peraturan-peraturan yang ada kan Pak. Ya. Waktu kita mulai di tahun 2018 itu salah satu resiko sebagai pelopor ya, itu tidak ada sama sekali regulasi yang spesifik mengenai kendaraan listrik ini. Jadi kita benar-benar meraba-raba dan kita juga banyak menemui kesulitan lah. Even kita bicara dengan financing bank aja untuk memberikan persiapan fasilitas payment kepada operator kita, bank pun belum bisa bicara karena mereka menanyakan
payung hukumnya apa gitu. Nah, keadaan mulai membaik setelah terbitnya Perpres 55 tahun 2019 itu. Yeah. Jadi syukur alhamdulillah sudah banyak turunannya lagi peraturan-peraturan kementerian yang mendukung rencana ini. Tapi ya seperti kita ketahui pemangku kepentingan di sini itu sangat banyak ya untuk kendaraan listrik ini. Jadi itu pemangku kepentingan itu mulai dari Kementerian SDM, dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Industri, sampai PLN, semua itu punya peranan yang harus dijalankan demi untuk mewujudkan sebuah cita-cita ini. Yang saya harap itu mungkin di sini harus ada satu koordinator ya untuk memastikan bahwa ini semua itu berjalan dengan searah atau dengan sesuai dengan time schedule yang kita semua sama-sama sudah memberikan komitmennya. Jadi dari kita sebagai produsen pun kita juga dalam mempersiapkan langkah ke depannya juga lebih enak, dan kita juga bisa lebih secara akurat mempersiapkan planning ke depan. Itu yang kita harapkan dari sebagai produser di sini, Pak Dino. Iya, terima kasih Pak Dino. Pak Satrio, kalau kita dengar dari dua pembicara sebelumnya, akhirnya memang harapan tergantung pada kualitas policy, kualitas kebijakan ini nomor satu. Yang kedua, koordinasi antar kementerian dan juga koordinasi antar pelaku ya, dengan pelaku. Karena bagaimanapun juga banyak pihak yang terlibat. Sebut saja Kementerian SDM, ada PLN, banyak lagi Kementerian Perindustrian, nah, Kementerian Keuangan yang untuk membuat yang punya kebijakan tarif Pak, bea masuk semuanya. Silakan Pak Satrio. Baik, terima kasih Pak Primus. Jadi intinya adalah diperlukan suatu komitmen bersama. Adanya Perpres 55 itu kan tujuannya supaya semua pihak yang terlibat itu mendukung terwujudnya industri nasional melaksanakan motor listrik berbasis baterai gitu loh. Nah, oleh karena itu memang kami di lapangan terus mencoba untuk memastikan tidak ada ego sektoral dari stakeholder. Tiap kementerian terkait, saya berharap itu berpikiran sama, bagaimana mendukung, bagaimana memfasilitasi, bagaimana membackup tumbuhnya industri motor listrik berbasis baterai. Nah, itu yang kita kerjakan, makanya berbagai macam insentif kita rancang, kemudian kemudahan-kemudahan kita juga berikan kepada pelaku-pelaku, ya, bahkan kami juga menyampaikan pada para pelaku, Anda bikin dulu saja, ya, nanti kita bantu supaya mencapai kesempurnaan. Karena selama ini yang terjadi adalah peraturan dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya itu terwujud suatu kendaraan motor listrik yang ideal, yang sempurna. Padahal kita belum bisa sempurna karena baru mulai. Oleh karena itu saya menyampaikan teman-teman di lapangan, kita membahasnya sama-sama, kita bekerja bersama, nggak usah nunggu peraturan, kita jalan sama-sama, peraturannya kita juga susun bersama-sama sambil jalan. Nah, oleh karena itu saya kira saya optimis karena para pelaku lapangan sudah siap. Ini tadi Pak Dino, Pak Sardono kan sudah ingin sekali seperti itu. Nah, kami di pemerintahan memang kadang-kadang agak kurang cepat dalam respons harapan dari pelaku di industri gitu loh. Nah, ini saya kira satu perubahan juga paradigma baru di kami di pusat sekarang ini. Pemerintah sekarang itu kan tujuannya untuk membantu percepatan kemampuan dari industri nasional. Apa yang kita kerjakan, nanti kita lihat juga peraturan bukan lagi sesuatu yang menghambat, tapi justru malah mendorong pertumbuhan itu. Kita mendorong bagaimana sepeda motor listrik itu berkembang cepat, MAB cepat, kemudian juga Bakti Auto Parts kita harapkan juga tumbuh menjadi nasional produser yang juga maju, juga apalagi Transjakarta kita harapkan jadi operator yang handal gitu loh. Jadi itu semua tugas kami di kementerian ini. Kita tugasnya fasilitasi. Ya, silakan Bapak Ibu, Bapak maaf sini, apa yang diperlukan, let us know, we will support Pak. Pak Sarjono, Pak Dino, apa yang dibutuhkan. Sekarang juga kemari. Insya Allah kita backup. Jadi menarik sekali ya. Itu mulai dulu ya. Mulai dulu, jangan tunggu kesempurnaan sebuah regulasi payung hukum ya. Jalan dulu, baru improve. Sama-sama. Berbarengan.
Berbarengan ya. Ya. Ini Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang barusan disetujui oleh DPR, itu punya dampak positif nggak kepada ini mobil listrik ini? Yang pasti, karena investor akan segera datang ke Indonesia, padahal untuk mobil listrik ini kita juga membutuhkan investor-investor handal untuk percepatan dari pertumbuhan ini. Saya kira dari sisi itu kami optimis. Karena katanya sudah banyak investor mau datang ke sini, sudah masuk sini. Begitu Omnibus Law dibuat, mereka mengatakan, oh, that's a good one. Mari kita masuk ke Indonesia. Nah, kita akan akomodasi tentu sesuai dengan tujuan dan isi dari Indonesia sendiri. Ya. Benefitnya harus untuk semua. Gitu. Tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita, lebih besar benefitnya. Jadi kita berharap ini prinsipal dari perusahaan otomotif besar yang sudah ada di Indonesia, itu mereka punya komitmen ya, membangun pabrik mobil listrik ya. Saya tantang mereka untuk komit, dan mereka ya sedang mempertimbangkan, mudah-mudahan lah. Dengan waktu berjalan, saya kira pasti akan ada tren ke arah situ. Nah, sampai saat ini gimana Pak? Ada nggak rencana sebuah Toyota, Mitsubishi yang dari Jepang ini sudah? Mereka belum, tapi kami sudah mengadakan satu pembicaraan. Saya tawarkan dengan tadi konsep untuk konversi. Di konversi itu maka mereka juga akan lebih kecil investasinya, tapi bisa meraih satu hasil yang lebih cepat. Dan mereka sedang mempertimbangkan itu. Iya, baik Pak. Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber kita tentang prospek mobil listrik. Pertama, jawabannya adalah sangat prospektif di Indonesia. Pertama, dari sisi konsumen ya. Tadi dari Pak Sarjono Joni Citrokusumo sudah menyatakan ya fine, uji coba 2 bus ya. Keandalan oke. Tinggal konsennya adalah bagaimana pricingnya, keterjangkauan oleh konsumen, dan bagaimana kemampuan Pemprov untuk memberi subsidi. Nah, itu. Kemudian target 2030 bisa, karena bagaimanapun juga kita bisa impor dulu kan, impor dulu untuk membiasakan masyarakat ya. Kemudian yang perusahaan-perusahaan seperti Transjakarta sudah membiasakan diri mengoperasikan bus-bus listrik. Tapi sambil jalan tadi dijelaskan oleh Pak Satrio, pemerintah sangat konsen untuk mendorong industri otomotif. Kenapa? Kita punya modal besar sekali, kita punya nikel ya, kita yang bisa membuat bahan baku litium ya, dan itu bahan baku baterai. Karena mobil listrik kekuatan baterai yang kontribusinya 40% ya terhadap mobil listrik ini. Pemirsa, demikian Zooming with Primus dengan topik prospek mobil listrik. Sampai jumpa. Terima kasih kepada narasumber Pak Satrio Sumantri. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Dino Riyandi. Dan terima kasih kepada Pak Sarjono. Terima kasih Pak. Salam sukses buat Transjakarta. Makasih banyak. Salam sukses buat Bakir Auto Parts. Dan selamat sukses buat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Pak.